Oke, 13 hal di Infinite Design. Jadi di sini Infinite Design merupakan salah satu software ataupun aplikasi perangkat lunak yang kalian bisa install di Android. Yang iPad juga ada, tapi di sini kita coba untuk yang Android. Tapi di situ yang paling penting adalah bagaimana kita itu mengenali sebuah software tersebut. Ada banyak sekali software. Kalau misalnya kita hanya sekedar tengok saja, itu saya rasa kita tidak bisa menemukan potensi dari software tersebut. Nah, tetapi kita perlu duduk lebih lama untuk menggunakan software tersebut agar kita bisa mengulik lebih dalam berbagai macam potensi-potensi yang ada di software tersebut. Nah, software yang kita bahas saat ini adalah Infinite Design. Oke, jadi ini sebenarnya Infinite Design itu lebih ke sektor mobile, teman-teman, karena untuk desktop dia tidak tersedia. Dan kalau misalnya di sini kalian lihat di situ, iya, di websitenya juga dia tidak tersedia untuk sistem operasi selain sistem operasi yang biasa digunakan mobile, ya. Kalian bisa lihat di sini dia support di Android ya lewat Google Play. Terus di sini juga bisa kita gunakan di Chromebook. Kita pernah bahas sebelumnya di pembahasan Chromebook bahwa Chromebook itu kita bisa gunakan Infinite Design ataupun Infinite Painter, dan di sini sebenarnya ini dirangkum dalam satu software ya teman-teman, satu ruang software yang namanya adalah Infinite Studio. Kalau kalian cari di web itu, kalau kalian ketikkan Infinite Studio, kalian cari aja yang art ya, Infinite Studio Art. Nah, seperti ini. Infinite Studio ini merupakan salah satu software yang tidak subscription ya, jadi ya nggak tahu sih kalau misalnya kedepannya seperti apa ya, tapi yang jelas di sini one time purchase. Dulu menjanjikan kalau misalnya di update itu tetap kita dapat gratis gitu ya. Nah, buat kalian yang sudah beli samaan bro. Jadi di sini kita juga udah punya Infinite Painter dan Design, tetapi saat ini kita akan bahas potensi yang ada di Infinite Design. Alright, dan praktek kita kali ini di sini kita menggunakan yang biasa kita gunakan untuk desain ya teman-teman, mobile ya, artinya kalau dosen sedang kemana-mana gitu ya pakai ya ini ya, jadi bukan iPad tapi ini Android teman-teman. Nah, ini dia Infinite Design. Nah, yang pertama di sini yang perlu kalian ketahui adalah sebenarnya di sini dulu nih. Jadi untuk bisa kalian gunakan Infinite Design di sini kita perlu menyediakan ruang teman-teman. Nah, ini dia. Jadi di sini kita bisa lihat di bagian sini, ini yang pertama ya. Jadi Infinite Design itu dia sebenarnya kalau misalnya kalian pakai yang desain ini tidak terlalu memakan banyak ruang teman-teman. Berbeda kalau misalnya kalian pakai Infinite yang Painter. Nah, Infinite Painter ini tentu akan memakan banyak ruang. Aku pernah coba ini, pernah pakai ini juga teman-teman. Jadi karena aku ada software yang lain ya, di sini kita fokus ke vektor teman-teman di sini ya untuk yang Infinite Design, karena ada keterbatasan sih di perangkatku ya teman-teman. Ketika kita buat desain yang agak lebih kompleks itu biasanya dia akan macet-macet. Ini adalah Samsung P205. Kita pernah bahas sebelumnya di channel ini juga. Kalau kita pakai Infinite Design selama ini fine-fine aja teman-teman, karena beda ya. Kalau misalnya kita pakai Painter tentu akan membengkak untuk storage-nya yang hanya terbatas juga. Ini sama kayak Chromebook 32 GB aja teman-teman. Dan di sini untuk software keduanya ya, Infinite Design maupun Painter belum support untuk kita pindah ke external storage ya teman-teman. Jadi ini tetap pakai internal storage teman-teman, seperti itu. Nah, itulah teman-teman. Mungkin karena OS-nya juga, karena ini penyesuaian OS. Ini untuk yang P205 ini dia hanya sampai di Android 11 aja. Entah ada aku pernah lihat rumor kalau misalnya di sini untuk perpanjangan masa perpanjangan OS dari Samsung itu akan ada penambahan gitu ya, misalnya yang tadinya 2 menjadi 3 teman-teman, seperti itu minimal. Entahlah ini apakah dapat atau enggak untuk yang P205 ini, karena kalau enggak ya udah, ini udah sampai di Android versi 11 saja. Itu yang pertama ya teman-teman. Jadi kalau kita pakai Infinite Design itu akan lebih kecil ruang penyimpanan yang dipakai, tapi kalau yang Painter itu akan jauh lebih besar. Terus yang kedua,
Nah, yang kedua sebenarnya di sini untuk Infinite Design ini menyimpan potensi yang cukup menarik juga, karena workflow yang ditawarkan di sini tuh cukup seperti kayak software-software yang ada di PC. Cuman memang di sini kendala yang kita temui, yang pertama ini di bagian ini ya teman-teman ya, di bagian pengaturan kanvasnya. Jadi pengaturan kanvasnya itu dia tidak ada template yang cepet ya teman-teman ya. Artinya di sini kita itu harus membuat terus gitu ya teman-teman ya. Atau cara untuk mengakalinya itu kita bisa buat template dulu teman-teman, seperti ini. Kita buat sendiri gitu ya. Berbeda dengan beberapa software-software lain gitu yang dia itu sudah memiliki itu gitu ya. Sudah memiliki kayak template kanvas yang bisa langsung kita gunakan gitu ya untuk desain. Jadi ini agak lama sih menurutku teman-teman. Misalnya di sini kita akan buat kayak gini 3000, oke. Dan di bagian sini kalian bisa lihat ini ada centangan infinite, itu artinya kalian tidak terbatas dengan kanvas ini. Kalau kalian aktifkan ini jadi terserah. Tetapi di sini saya rasa akan jauh lebih bagus ketika kalian menggunakan infinite ini dalam mode yang seperti ini teman-teman. Jadi dibatasi kertas untuk kanvas. Nah, hanya aja kalau misalnya di sini kalian nanti akan bekerja 2 kali. Misalnya di sini dari workflow kalian desain kayak semacam sketsa di sini ya teman-teman. Sketsa kasar gitu ya, kayak gitu. Nanti kalian rapikan di PC dengan software yang ada di PC, entah itu kalian pakai Inkscape ataupun kalian pakai Affinity. Nah, seperti itu saya rasa itu akan lebih mudah kalau misalnya kalian pakai kayak gini nih teman-teman, seperti ini. Jadi nanti kalian bisa desain banyak ya, kalian bisa desain banyak sekaligus gitu ya, elemen-elemen yang ada di situ gitu ya. Setelah itu nanti kalian akan perbaiki itu di software Inkscape ataupun Affinity kayak gitu, dan kalian bisa export selected only ya teman-teman. Artinya kalau misalnya di sini kalian desain misalnya ada 25 layer kayak gitu ya, yang kalian jejer-jejer kayak gitu, nanti kalian bisa ekspor satu persatu kayak gitu kan, dan itu nanti bisa kalian masukkan dalam sebuah objek yang individual. Jadi ini nanti tidak terlalu banyak lembar kerja gitu ya teman-teman, seperti itu. Ini kalau misalnya kalian pakai Infinite ya, karena SVG itu dia bisa menampung banyak teman-teman tanpa ada batasan ini ya, batasan kanvas. Alright, nah di sini kita pakai kayak gini. Misalnya kita mau buat templatenya, create. Nah kalau kan udah kayak gini itu tinggal kita save ya teman-teman ya. Kita save, langsung kita save, lalu kita buat lagi. Ntar kita save copy terus gitu ya, seperti itu. Dengan catatan itu kita pakai kanvas yang sama. Setelah itu kita back. Nah kalau sudah ya, kita discard. Kalian bisa lihat di bagian sini misalnya ini. Ini misalnya kita buat template, nanti kita bisa gunakan lagi di sini dengan konsep yang tadi ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa langsung save copy terus gitu ya teman-teman. Nah agak ribet dan tidak ini ya teman-teman, tidak praktis timbang ketika sudah disediakan kanvas yang di Affinity Painter sudah tersedia. Nah tinggal di sini untuk yang Affinity lagi Inkscape Design. Di sini aku perlihatkan di Infinite Painter. Nah di sini sudah ada ya kanvas, blank kanvas kayak gini. Nanti kita bisa pilih preset yang ada di sini nih. Di sini presetnya udah ada banyak kayak gini. Nah ini dia yang tak maksud nih. Kalau di Infinite Design itu dia sudah support kayak gini, itu keren. Karena desain vektor akan lebih mudah. Itu untuk yang tak temuin nomor 2 teman-teman. Yang pertama tadi size, yang kedua itu untuk masalah kanvas. Oke. Nah terus yang ketiga, di sini untuk Infinite ini sebenarnya menurutku ini sangat bagus kalau misalnya kita mau gunakan untuk mirror, atau kita membuat objek yang kayak kaleidoskop gitu ya. Karena di sini terdapat fitur simetri teman-teman. Nah di sini horizontal, misalnya di sini kita mau buat kupu-kupu misalnya kayak gitu. Di sini kita pilih yang ini. Kita bisa pilih untuk yang ink-nya, misalnya seperti ini. Setelah itu di sini untuk agar kita tidak geser-geser simetri ini soalnya bisa digeser-geser teman-teman, seperti ini. Ini bisa digeser-geser, jadi biar kita kunci kayak gini. Nah nanti tinggal kita buat aja di sini. Nah ini ya teman-teman, seperti ini. Nah ini dia, ini yang nomor 3. Yang nomor 3 fitur simetri ini ada banyak ya. Fitur simetri horizontal yang dia 2 atau vertikal atas bawah. Terus di sini radial kita bisa banyak sekali nih teman-teman ya, seperti ini. Nah ini ya seperti ini teman-teman, 1 2 3 4 5 6. Ini kita bisa tambahkan di sini ya. Kita bisa tambahkan untuk ininya ya, plan. Ini maksimal
segini. Wow, mantap. Dia bisa 18 teman-teman, 18 kipas tuh seperti ini. Ini kalau misalnya kita mau desain kayak flower kayak gitu ya, bunga kayak gitu, itu gampang banget kalau misalnya kita pakai ini gitu ya, seperti itu. Cuman, nah ini ada cumannya nih. Kita walaupun di sini untuk Affinity ini bisa kita gunakan untuk seperti ini, kita tidak bisa langsung ekspor. Nah, ini yang nomor 4 ya teman-teman ya, sistem ekspornya. Jadi kita kalau misalnya di sini kita ekspor di microstock ataupun di beberapa itu ya, untuk jual karya kita kayak gitu, itu biasanya nanti jadi berantakan gitu ya teman-teman ya. Jadi di situ biasanya aku akan ngedit lagi. Jadi workflow-nya itu ada 2. Tidak bisa langsung dari sini langsung kita langsung lempar ke microstock, itu nggak bisa. Itu dari pengalamanku untuk saat ini. Kadang di sini kalau misalnya kita pakai lasso, nah ini yang paling stabil kalau misalnya kita pakai pena biasa. Sedangkan kalau misalnya kita pakai untuk yang ini pakai garis kayak gini, nanti jadinya kayak kamu buat ini. Nah, seperti ini tuh nanti dia akan jadi kayak shape gitu ya. Tidak garis gitu ya. Bukan garis. Nah, contohnya adalah ini ketika kita coba untuk perbaiki di Affinity seperti ini. Ini kita pakai lasso ya, teman-teman ya. Ketika kita pakai lasso ini, dia akan bisa kayak gini nih. Nah, jadi di sini nanti ini fill-nya, terus di sini garisnya bisa. Nah, seperti ini nih. Kalau misalnya di sini kita kasih stroke kayak gini, teman-teman. Nah, ini bisa seperti ini, teman-teman. Itu kalau misalnya kita pakai lasso. Nah, kalau kita pakai pen yang biasa itu nanti jadinya garis kayak gini. Walaupun kita udah buat kayak gini nih, garis kayak gini, nanti jadinya kayak shape gitu ya, kayak shape star. Nah, ini dia contohnya, teman-teman. Jadi ini ketika kita pakai garis biasa, ini kalian bisa lihat di sini. Ini kalau misalnya kita buat note dulu, nah dia akan jadi kayak gini nih. Nah, ini yang tak maksud ya teman-teman ya. Jadi dia itu bisa kayak gini nih. Nah, seperti ini. Jadi bukan garis yang kalau kita buat kayak gini tuh, kita buat pakai pencil tool. Nah, seperti ini dia jadi satu nih kayak gini. Kan ini note-nya kayak gini nih. Nah, dia bisa diginikan nih. Tuh kan seperti ini. Jadi nggak seperti itu. Nah, makanya kenapa kok ya di sini salah satu strategi di nomor 4 ini adalah itu. Di bagian ekspornya berarti kita pilih ini aja. Kalau misalnya kita mau gunakan untuk seperti kasus seperti itu tadi, kita pakai yang lasso, teman-teman. Jadi kalau lasso itu dia komplit ya. Dia nanti akan ada garisnya, struknya, terus ada fill-nya. Nah, itu yang nomor 4 ya, nomor 4 tentang export. Karena memang di sini untuk Affinity dia Affinity lagi. Untuk Infinite karena memang sama ya, agak mirip-mirip ya, Affinity Infinite ya. Seperti itu. Ini PNG, JPEG sama SVG, teman-teman. Seperti ini. Dan walaupun kita tadi canvasnya kita setting kita backgroundnya nggak pakai, ini kita bisa atur nih pakai background atau enggak. Size-nya pun juga ini sebenarnya bisa digedein ya. Karena ini vektor, teman-teman, bisa dimaksimalin kayak gini. Yang penting aspek rasionya itu sama. Misalnya kita tadi kan pakai 3000 kali 3000 berarti aspek ratio 1:1 ya. Jadi ini kayak seperti ini, dia akan bisa maksimalnya menyesuaikan kemampuan dari device kalian. Oke, ini untuk yang ekspor. Ini untuk P205 cuman segitu doang maksimalnya, dan makanya itu nanti butuh komputer lagi untuk bisa kalau misalnya digunakan untuk karena ini vektor ya, vektor itu lebih fleksibel, teman-teman. Jadi kita desain di sini tuh kecil, nanti kalau misalnya kita mau edit lagi, kita mau gunakan untuk buat MMT, banner dan lain sebagainya, maka itu akan bisa diperbesar tanpa pecah gitu ya nantinya. Oke, lalu bagaimana kalau misalnya kita ke Inkscape? Nah, di sini aku juga, karena sebelum mau beli Affinity, ini kan aku beli Affinity yang 3 ya, yang ada Affinity Photo, Affinity Designer, Affinity Publisher. Kita udah bahas sebelumnya ya, kita udah beli itu, jadi udah investasi ke situ karena itu one time purchase, jadi tidak terbebani masalah subscription gitu ya. Walaupun sekarang sudah gabung di Canva juga kayak gitu, tapi kan itu biasanya terbatas untuk guru ya, sedangkan aku bukan guru. Nah, di sini kita bisa klik 2 kali di bentar. Ini kita akan buka pakai gimbalnya, kita tarik. Nah, ini dia. Jadi ini Inkscape ya. Kalian bisa lihat di sini logonya Inkscape, dan di sini kita bisa lihat di sini kita coba untuk note-nya. Nah, ini dia. Kita berbesar CTRL plus. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Sama aja, teman-teman ya. Jadi ketika kita gunakan Affinity ataupun Inkscape juga sama.
Nah, makanya itu tadi ya, udah aku bilang ya teman-teman ya. Jadi lasso, prioritaskan pakai lasso kalau misalnya kalian pengen edit lebih realistis ya. Jadi biar nggak bingung ya teman-teman, seperti itu. Untuk garis-garis kayak gini tuh sebenarnya bagus ini teman-teman ya. Ini bagus. Nah, hanya aja karena ini outputnya jadi seperti itu. Outputnya jadi seperti itu, jadi ya sudah. Ini berarti kita pakai lasso saja, bro. Sementara di sini kita belum menemukan solusi untuk ini ya teman-teman ya. Solusi untuk permasalahan hal ini. Jadi mungkin ada caranya gitu ya teman-teman. Tapi nanti kita bahas di sini kalau misalnya kita temukan solusinya, bro. Sementara kita pakai lasso kalau misalnya kalian workflow-nya Android dan PC, Android PC. Karena di sini untuk Android saja langsung upload ini tidak memungkinkan kecuali kalau kalian pakai Infinite Painter. Karena itu dia outputnya ke PNG bisa, ke JPEG bisa. Jadi kan file-file jadi ya, itu bisa langsung diupload. Kalau vektor yang kayak gini ini masih belum bisa oke ya untuk Infinite. Semoga aja ini bisa ada update lagi. Karena ini saya rasa ini developernya udah mulai aktif lagi teman-teman. Jadi setelah sekian tahun itu ya, sekian tahun aku udah beli ini tuh udah lama teman-teman. Udah dari 2019 kalau nggak saya, tuh 2020 ya. Dan sejauh itu tuh pas itu kayak software ini tuh udah berhenti update itu ya. Was-was juga. Tapi ternyata di 2024 kemarin itu developernya melakukan update di sini. Karena mungkin sebelumnya developernya fokus ke Infinite Painter ya, karena Infinite Painter yang masih aktif untuk diupdate. Oke, sekarang itu tadi udah keempat ya. Sekarang kelima, poin yang kelima. Ini sebelumnya sorry ya teman-teman ya, tak anjas. Nomor 5 itu adalah kalian bisa menggunakan S Pen only ya teman-teman ya, S Pen only. Ini kalau misalnya di sini device kalian itu mendukung S Pen kayak gini ya, pena. Ini support itu. Jadi agar kita itu ini ya, ketika ini disentuh pakai jari ini dia tidak aktif. Oke. Nah, cara mengaturnya di bagian sini nih. Oke, langsung bagian setting ya seperti biasa. Nah, terus di bagian sini ini tulisannya tidak S Pen only, tetapi di sini kita bisa menonaktifkan fingernya atau untuk jarinya. Nah, ini dia. Nah, bagian finger ini kita disable teman-teman. Atau kalian bisa memilih beberapa yang lain. Kalian bisa move canvas, eyedropper ya. Misalnya kalian mau copy warna, atau di sini segmen. Misalnya kalian mau buat ini ya, buat objek yang kompleks, itu kan di sini segmen sangat penting banget teman-teman. Nah, tetapi ya itu ya, kalau misalnya kalian lagi nulis tetap di sini dia akan ngerekam ya. Di sini walaupun kalian itu nggak pakai jari kayak gini, kalian gini dia akan ngerekam. Nah, makanya di sini lebih aman memang di disable teman-teman. Sehingga di sini kita pakai stylus only saja di sini. Dan kalian juga bisa atur stylus front. Kalau di sini ada tombol, ini kita juga bisa atur. Nah, seperti ini. Oke, itu yang nomor 5 teman-teman. Terus yang nomor 6, itu adalah sistem layering yang cukup mudah banget teman-teman. Dan di sini seakan-akan kalau misalnya kita itu pakai software yang ada di desktop komputer. Nah, seperti ini. Misalnya di sini kita mau pindah layar nih. Layar ini misalnya di sini ya. Kita mau pindahkan ke belakang, misalnya di sini kita buat ini ya. Kita misalnya buat ore-orean lagi di sini di atas kayak gini. Saya seperti ini. Nah, ini kan ada lagi nih seperti ini. Kita mau pindah ke belakang. Ini kita akan coba untuk kasih warna yang agak berbeda biar kelihatan. Oke, sebentar, kita akan kasih warna. Nah, ini ya. Misalnya di sini kan ini ketutup nih. Kita mau kasih ke belakang, tinggal klik aja seperti ini. Tahan. Nah, ini ya, sampai seperti ini kita bisa langsung tarik ke sini. Otomatis dia akan ada di belakang. Jadi ini cukup simple banget teman-teman, seperti ini. Dan di sini kita pun juga bisa melakukan blending ya. Ini yang untuk nomor 6 ini. Misalnya seperti ini kita blending, kita klik aja ya di layernya ini. Misalnya yang mau kita blending, klik. Lalu di sini untuk ini opacity-nya. Jadi dari 100 di sini kita ubah misalnya jadi seperti ini. Oke, jadi seakan-akan dia bergabung. Hanya aja, memang untuk di sini itu dia tidak kayak di software yang lain ya, teman-teman ya. Ini kita tidak menemukan adanya fasilitas-fasilitas blending yang seperti ini. Affinity Designer. Nah, dia support untuk blending juga, teman-teman, seperti ini. Yang tak maksud ini ya, blending seperti ini. Jadi untuk yang ada di sini itu dia support hanya sebatas opacity. Ya, mungkin nanti ke depan ya, semoga aja di sini ada perkembangan yang cukup signifikan. Dan untuk menyembunyikan layar kalian bisa hidden teman-teman seperti ini, dan ini otomatis dia akan tersembunyi. Kalau kalian export maka nanti filenya juga dia akan itu ya, kalau ke SVG. Jadi yang ke export itu yang hanya
dia itu nampak aja di sini. Seperti itu bro. Oke, jadi untuk masalah layer untuk nomor 6 itu udah bener-bener mantap ya. Oke, nah sekarang kita beralih ke yang nomor 7. Oke, jadi di Infinite Design ini dia sudah support perspektif. Ini kalau misalnya di sini kalian itu mau mengatur membuat sebuah perspektif, ini kalian bisa pakai ini dia. Di sini tuh ada 5 ya teman-teman. Ada 1 poin, ada 2 poin, ada 3 poin, terus ada curvilinear, terus ada isometrik juga. Nah, di sini buat kalian yang membuat objek isometrik. Nah, di sini ini kalian juga sudah bisa menggunakan mode ini, teman-teman. Nah, di sini ya. Di sini kita akan langsung buat saja. Ini kita akan pilih pakai lazy. Oke, dan di sini kita ganti warnanya hitam misalnya seperti ini. Kita udah pakai lazy ya. Lazy di sini kita bisa ngatur kayak gini. Nanti kita akan jelaskan di poin nomor 8. Di ini ya. Kita akan buat dulu seperti ini. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini tuh bentuknya tidak langsung ada kayak gini ya. Jadi kita perlu letakkan ini teman-teman seperti ini baru kita buat. Nah, kita letakkan di sini. Pas enggak, ini kita langsung buat kayak gini. Nah, seperti ini. Seperti itu. Jadi ini bisa menjadi lebih kompleks ketika kita pakai isometrik di sini teman-teman. Kalau buat kalian yang mau pakai isometrik ini, kita bisa coba yang lain. Misalnya di sini ada juga yang curve linear. Nah, kalau ini modelnya seperti ini, kalian bisa pakai ini seperti ini. Ini untuk yang curve linear teman-teman. Jadi bentuknya itu kayak curve, itu membentuk curve kayak ada lengkungan. Terus di sini kita juga bisa menggunakan yang lain. Ini ada 1 poin. Nah, ini agar tidak, ini akan coba tak delete. Nah, ini kalau untuk yang 1 poin dia langsung ada garis-garisnya di sini teman-teman. Nah, ini kita bisa langsung buat objek perspektif ya teman-teman. Misalnya kita mau buat gedung di sini. Nah, tinggal kita paskan aja di sini teman-teman. Cuman memang agak kesulitan sih aku. Ini butuh ketenangan teman-teman seperti ini. Nah, tapi ini sudah support yang semacam ini. Kalau kalian mau buat sebuah desain yang dia itu perspektif, dia sudah cukup support teman-teman. Itu yang nomor 7. Sekarang kita beralih ke nomor 8. Langsung ini kita nonaktifkan, klik aja seperti ini. Oke, yang nomor 8 adalah lazy tool. Ya, lazy tool itu ibarat kita pakai pensil, tetapi di situ ada smooth ya teman-teman. Jadi agar kita itu nanti buat garisnya itu bisa menjadi lebih smooth. Terutama buat yang tidak terlalu jago kayak aku ini, seperti ini. Misalnya di sini kita langsung aja pakai, tadi udah tak praktekkan. Kita pakai lazy. Nah, ini ya teman-teman ya, pakai lazy. Langsung kita pilih nih, kita pilih mau pakai lasso ataupun lainnya. Ini ada banyak sekali. Ini bisa pakai das kayak gini, artistic, sketch, techno, terserah. Di sini misalnya kita mau pakai ballpen. Nah, jadi untuk lazy sendiri kalian bisa ngatur di bagian sini nih. Nah, tingkat kesemutannya gitu ya. Jadi semakin kalau kalian pengen smooth, nanti ini akan delay. Jadi tidak langsung gitu ya teman-teman. Dan ini aku sarankan untuk kalian aktifkan. Nah, kalian aktifkan elastik di sini teman-teman. Oke, aku sarankan untuk aktifkan elastik, dan di sini untuk tidak mengaktifkan shape detection, karena ketika aku coba untuk aktifkan shape detection ini aktif itu kacau teman-teman. Jadi workflow kacau di sini. Jadi misalnya mau buat objek tertentu tiba-tiba berubah. Jadi ini tak aktifkan. Oke. Kalau tidak sudah cukup untuk settingnya, tinggal kalian klik pada bagian ini, langsung mulai aja desain. Nah, di sini kalian bisa lihat di nah ini dia. Ini agak ada delay. Sebentar, kita akan coba untuk fokuskan. Nah, ini udah fokus. Tuh, kalian bisa lihat itu delay, tetapi garis yang kita hasilkan itu jauh lebih smooth dan lebih apa ya ini ya namanya ya. Jadi tidak kayak orang yang kalau misalnya ini ya tanpa ini ya. Jadi kita buat garis lurus itu kayak gini ya. Jadi ini ya, seperti ini. Jadi agak susah membuat garis lurus kayak gini. Tapi dengan adanya lazy tool kayak gini, ini jadi lebih mudah teman-teman. Dan garis yang kita hasilkan itu jauh lebih tegas. Itu. Jadi garis yang kita hasilkan itu udah kayak tremor gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kalau kita pakai lazy tool ini jadi bisa lurus kayak gini, smooth lah ya biasanya. Dibilangnya smooth kayak gini. Nah, hanya aja kelemahannya adalah ketika kita udah pakai lazy dan kita udah ngatur ini sesmooth mungkin kayak gini, kita perlu sabar kalau kita buat lengkungan ya seperti ini nih. Jadi kita tidak bisa langsung plungker kayak gini, nggak bisa teman-teman. Tuh kalian lihat, ini akan kesulitan. Jadi seperti ini kalian harus sabar ini sampai garisnya itu tidak terlalu jauh dari pena kalian. Nah, seperti ini baru kalian buat plungkeran. Nah, menurutku ini menarik ya kita pakai lazy. Kalian juga bisa sesuaikan saja
aja sesuai selera kalian. Kalau kalian sudah terlalu pro gitu ya, di sini mungkin kalian bisa kurangi untuk radiusnya. Jadi di sini agar kalian bisa menjadi lebih gampang dalam membuat sebuah sketch. Nah, seperti itu. Jadi biar cepat juga. Atau kalian bisa matikan di sini seperti ini. Nah, ini kalian juga bisa langsung buat sketch kalian. Misalnya kalau kalian itu workflow-nya adalah di sini kalian buat sketch dulu, baru nanti kalian tebelin gitu ya. Nah, di sini kan nanti kan kalian gini kan. Nah, terus kalian buat ini, langsung kalian buat pertegas itu garisnya kayak gitu. Misalnya kalian workflow-nya kayak gitu ya terserah, itu bisa aja. Kalian atau bisa pakai apa ya? Tidak pakai ini aja, tidak pakai lazy. Jadi langsung saja. Nah, langsung saja kayak gini. Ini untuk mode sketch ya, teman-teman ya. Jadi untuk mode lazy itu kalian bisa gunakan agar garis kalian itu bisa menjadi lebih smooth atau enggak kayak tremor gitu ya, teman-teman, seperti itu. Terutama buat yang seperti aku kayak ini, yang ibaratnya yang belum oke-oke banget gitu ya, seperti ini. Itu ya nomor 8. Sekarang kita beralih ke nomor 9. Oke, kalau kalian lihat desain-desain semacam ini itu dia memakai color ya, warna. Oke, jadi yang nomor 9 itu tentang palet. Oke, jadi palet itu merupakan salah satu komponen yang paling penting juga di desain kayak gitu ya. Selain tadi kita bisa kuasnya kayak gitu ya, entah itu brush, vektor ataupun pensil. Jadi color itu sangat berperan, teman-teman. Sehingga di situ tidak hanya sekedar objek saja gitu ya, monoton gitu ya, monocolor gitu ya, misalnya yang hitam-hitam semua, tetapi itu menjadi lebih berwarna. Dan itu nanti bisa disesuaikan dengan branding gitu ya, misalnya udah punya color kodenya gitu ya di sebuah perusahaan mau desain gitu ya, agar lebih konsisten kayak gitu. Ini sudah mendukung hal itu, teman-teman. Oke, kita akan langsung saja bahas bagian color. Oke, di sini contohkan saja, ini tak contohkan, aku buat sebuah objek kayak gini. Terus di bagian sini kita hide, jadi biar kayak gini aja. Kita buat ke bagian ini ya. Klik pada bagian layer yang pengen kita kasih fill. Nah, di sini tuh kita bisa kasih warna ya di bagian pen ini. Misalnya di sini kita pakai warna ini oranye. Nah, ini udah berubah. Jadi pewarnaannya di sini sudah support ya kayak gini, teman. Nah, tetapi bukan ini ya, karena ini udah umum banget di beberapa software juga bisa. Tetapi yang kita bahas adalah kalau misalnya di sini kalian mendapatkan inspirasi dari entah itu dari foto ataupun dari color palette yang ada di luar sana dengan mudah, tentu software yang dia itu bisa mengintegrasikan langsung atau bisa menjadikan referensi itu jadi color palette yang ada di sini tuh saya rasa oke. Dan di sini Infinity Design dia support untuk itu, bro. Di sini kita bisa langsung klik aja pada bagian ini. Oke, kita bisa open nih. Dan di sini kita bisa koleksi warna, bro. Oke, jadi di bagian sini kita bisa koleksi warna. Saya kesel ya, kita kasih ini ya. Oke. Oke, teman-teman. Jadi ini tadi fokusnya kan dari tadi kan aku coba untuk sinematik. Kita coba secara langsung juga. Kalau kalian lihat di kaca itu kita pakai stabilizer, teman-teman. Jadi nanti mungkin kita bisa bahas di Rahman Cybercom gitu ya tentang stabilizer yang tak pakai ini, karena memang sebenarnya aku udah buat videonya dari dulu gitu ya, tapi belum tak upload dan sekarang aku bingung di mana videonya. Seperti itu. Jadi di sini kita akan buat langsung ini, kita langsung testing ya. Kita testing dari tadi, teman-teman. Kira-kira bagaimana? Oke, kita lanjut lagi ya. Karena terlalu ini karena pegang ini terus ya agak pegel juga gitu ya. Dan fokusnya yang agak susah, jadi kan agak ngeblur terus ya, ngeblur. Karena di sini kita pakai yang pakai perekaman ini, kalian lihat pakai smartphone ya, dia itu belum ada OIS. Jadi ini benar-benar dia itu pakai stabilizernya pun juga sebenarnya dia kalau untuk stabilizer ini harus pakai software ya, software bawaan, teman-teman. Sedangkan ini kita tidak pakai software bawaannya gitu ya. Dan software bawaannya tuh dia memaksa untuk FHD karena ini udah support 4K, tapi 4K-nya itu dia nggak ada stabilizernya. Jadi benar-benar kalau misalnya kalian ambil 4K itu hasilnya ya kayak orang ngambil tanpa stabilizer, dan nanti kalian bisa pakai CapCut ataupun lainnya untuk menstabilkan. Ini untuk ini ya, ponsel ini kan ini udah lama banget, teman-teman, dan sekarang masih relevan banget ini untuk seri A50s gitu ya. Ini masih oke, teman-teman, seperti ini. Dan ini kita pakai software pihak ketiga. Kalian bisa lihat ini udah ada watermarknya. Jadi ini untuk meminimalisir editingku ya, teman-teman ya. Sehingga di sini kita bisa fokus ke penyampaian materi saja, bro. Seperti ini, karena agak susah juga kalau misalnya workflow-nya kita mau buat cepet, tapi di sini kita harus ada proses juga ya, proses perekaman, terus kita match
langsung kita kasih beberapa source gitu ya, nanti diedit lagi kayak gitu kan agak lama. Jadi kita akan coba untuk pakai ini. Jadi untuk tutorial yang praktis kayak gini kita coba pakai workflow yang seperti ini. Jadi nanti agar ini kita bisa langsung cut potong langsung kita render upload ya itu, sehingga nanti kita bisa membuat tutorial yang lebih bervariasi dan lebih banyak ya di sini. Untuk palet nih ya nomor 9. Ini kita udah punya satu koleksi. Kita bisa tambahkan lagi koleksinya teman-teman di sini. Ya, oke. Kita bisa pilih dari galeri nih, oke. Dari galeri kamera. Nah, seperti ini misalnya ya. Ini katakanlah di sini kita pakai ini desainku ya, teman. Ini ada berbagai macam color, ada warna, ini banyak banget warnanya. Ini aku buat di Affinity sebenarnya, teman-teman. Tapi di sini aku langsung save ke sini ya, karena aku jadikan wallpaper. Nah, di sini ya. Ini udah langsung nih. Jadi langsung berubah nih teman-teman ya paletnya tadi. Kalian bisa lihat di sini. Ini udah ada palet baru. Jadi gampang banget. Misalnya kalian itu tertarik dengan foto, kan ini kan dia support ini ya teman-teman ya. Jadi P205 atau A8 ini udah yang dari 2018 ini, dan sekarang udah masih oke. Ini kalau misalnya kita ngambil referensi ya, referensi foto, kita bisa ngambil warnanya bro. Nah itu dia. Misalnya ya di sini kita langsung praktekkan aja bro. Di sini ini yang nomor 9 tentang color palette, ini sangat penting banget di dunia desain ya, color palette itu. Bahkan beberapa desainer pun juga dia memiliki koleksinya sendiri gitu ya teman-teman. Nah untuk branding sendiri biasanya orang itu udah punya kode colornya. Jadi agar apa? Agar kalau misalnya didesain oleh orang lain pun juga dia konsisten kalau misalnya dalam proses printing nantinya gitu ya, dengan adanya kode color itu, entah itu CMYK ataupun RGB ya teman-teman ya, kayak gitu. Kalau CMYK kan biasanya kalau misalnya digunakan untuk cetak ya, kalau RGB kan kalau misalnya di dunia web atau di digital ya ini. Oke, kita coba untuk kamera, mana ya kameranya? Ini dia kamera. Kita akan coba ambil objek ini ya teman-teman ya di sini. Ini kan dominan warna biru tuh. Nah kita ambil cekrek. Nah seperti ini. Jadi kameranya ya ini udah lumayan ya untuk kameranya ini kamera belakang, walaupun cuma 8 pixel gitu ya, tapi MP ya 8 megapiksel, tapi lumayan untuk bisa ngambil color kayak gini ya, warna. Kita plus lagi, langsung di sini kita ke galeri, kita ngambil yang tadi nih foto. Nah ini dia foto, ini kita ambil nih, klik saja bro, sudah langsung dia langsung ubah ke color palette. Nah ini dia nomor 9 yang aku sukai di Infinite ya, Infinite Design. Jadi walaupun dia tidak seperti kayak kalau kalian pakai Procreate yang ada di iPad kayak gitu ya, cuman saya rasa untuk yang budget terbatas kayak gini, ini udah lumayan lah ya teman-teman ya. Oke, ini software yang cukup menarik teman-teman di sini tuh, karena dari berbagai macam software ya teman-teman ya. Di sini aku bisa bilang ini peringkat dari pendapatku pribadi ya, ini peringkat pertama itu ya teman-teman untuk fleksibilitas dan kelengkapan toolnya, kemudahan dan size-nya. Oke, kita mulai lagi. Ini masih ke yang nomor 9. Nah selain itu semua di sini juga bisa dia langsung kita gunakan untuk mencari online. Dia terhubung ke di sini kalian bisa mencari ya apapun ya, misalnya di sini. Nah seperti ini misalnya kita akan cari untuk color palette, dan ini ada banyak sekali style yang bisa kita ambil. Misalnya di sini kayak gini, ini dia, kita coba ambil di sini untuk color palette. Dan sudah, ini kita udah punya koleksi lagi tambahan. Nah lalu di sini kalian bisa lihat, di sini kita bisa rename teman-teman. Jadi nantinya kita bisa buat color palette kita itu termanajemen dengan baik di sini bro, yang mana kita nanti bisa gunakan lagi. Nah enaknya di sini kalau misalnya katakanlah ini memang ada ketidaksempurnaan yang tadi yang di awal ya, poin kedua atau ketiga ya, si export gitu ya, dan kita perlu untuk retouch lagi di software yang ada di desktop komputer kita, sehingga nanti bisa keterima lebih mudah diterima ya di Microsoft ataupun di tempat-tempat penjualan aset digital kayak gini gitu bro ya. Jadi ini untuk color palette benar-benar oke ya. Nomor 10. Nah untuk nomor 10 itu kita coba bersihkan dulu deh. Kita kalau bersihkan ini pakai microfiber ya teman-teman. Jadi paling nggak kalian punya microfiber kayak gini, jadi bersihkannya tuh mantap. Kalau misalnya kita mau bersihkan kamera pun juga ini mantap teman-teman, kain microfiber. Oke, sudah bersih. Oke, kita mulai lagi.
Jadi untuk yang nomor 10 adalah segmen. Nah, ini sangat penting banget kalau misalnya di sini kita mau buat objek baru. Misalnya di sini kita buat lingkaran kayak gini, teman-teman. Oke, kita buat lingkaran lagi. Kita buat irisan ya kayak gini, teman-teman. Jadi mungkin kalau yang terbiasa pakai software desktop untuk segmen kayak gini itu tidaklah asing ya. Nah, di sini kita akan coba fitur segmennya di sini. Ini dia, kita tinggal aktifkan. Ini kalau misalnya di sini ada di bagian sini, ini itu berarti dia aktif ya, teman-teman ya. Untuk menonaktifkan tool ini tinggal klik aja di sini dan nanti dia akan ada nih. Di sini berarti nanti yang aktif adalah membuat lingkaran ya, buat shape lingkaran. Untuk menonaktifkan tinggal klik lagi aja. Kalau misalnya mau mengaktifkan lagi tinggal kalian cari tool yang mana, misalnya di segmen. Nah, sudah kayak gini, kita akan coba untuk mulai. Nah, di sini kita ngambil ini. Set. Nah, jadi ini langsung ya, teman-teman ya. Kita bisa pilih kayak gini. Jadi kayak kita buat build buat satu objek atau shape ya, shape bentuk yang baru gitulah ya. Itu kita bisa hilangkan kayak gini, misalnya seperti ini nih. Oke, gini tuh seperti ini teman-teman. Ini yang dinamakan segmen. Oke, alright. Ini mendukung kayak gini, keren ya teman-teman ya. Seperti ini, keren seperti ini. Oke, udah kita ngasal aja ini teman-teman. Jadi ini seperti ini. Oke, ini yang dinamakan segmen. Nah, terus yang nomor 11, buat kalian yang mungkin bosan dengan ini teman-teman, ini color wheel yang semacam ini, kalian bisa ganti nih teman-teman. Ini ada berbagai macam, lebih dari satu style. Di sini kalian bisa ganti. Di sini ada theme color wheel. Di sini kalian bisa pilih yang mana yang cocok buat kalian. Misalnya yang model kayak gini, atau model seperti ini, atau seperti ini, seperti ini. Oke, nanti ketika ini diterapkan maka dia akan langsung berubah nih. Tuh. Seperti ini nih tuh, jadi enaknya kalian aja seperti apa di sini. Oke. Tentu ini color wheel ya teman-teman ya, jadi di luar color palette ini. Itu yang nomor 11. Nomor 12 di sini untuk Infinite Design, dia juga sebenarnya sudah support untuk tracing teman-teman ya. Misalnya di sini ya, ini kita mau import nih teman-teman ya, kita mau import, klik pada bagian ini terus import. Kita coba import dari foto yang tadi teman-teman. Di sini import galeri, atau kita bisa langsung cekrek foto pakai kamera. Nah, di sini kita akan import ini. Jadi kita akan buat ini. Nah, di sini tuh dia support tracing, teman-teman. Kita bisa import as image, misalnya mau kita gunakan untuk reference kayak gitu. Tapi kan itu tadi kita sudah bisa jadikan langsung color palette ya. Jadi kita tidak perlu reference, atau kalau misalnya kita mau ngeblat itu juga bisa image gitu ya. Nanti kalau kita blat. Nah, di sini kita akan cobain tracing ya. Ini yang nomor 12 ya, teman-teman ya. Ini tracing ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Kita bisa flip, bisa kayak gini. Oke, bisa flip lagi kayak gini. Jadi kita bisa sesuaikan. Kalau sudah kita oke, kayak tadi ya, centang. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita akan bisa langsung tracing nih. Atau di sini kita juga bisa langsung klik pada bagian ini nih. Misalnya kalian mau tracing otomatis, klik langsung di sini kita vectorize. Nah, tentu hasilnya akan berbeda kalau misalnya kalian itu kayak ngeblat ini ya. Kalian diblat dan langsung kalian buat lagi manual gitu ya. Tentu akan berbeda. Kita nggak coba langsung, di sini kita vectorize. Nah, di sini ada pengaturan ya. Misalnya color, smoothnya seberapa gitu ya, minimum dan expand ya. Terus kalian bisa taruh simplify, dan di sini kalian bisa pilih stylenya, stack, flatten, terus stencil atau stencil ya, stencil. Oke, seperti itu. Dan ini bisa add palette. Nah, di sini ya. Nah, ini ya vectorize, klik dan dia akan langsung ya. Nah, seperti ini. Dan kita sudah punya nih hasilnya yang ada di. Kita misalnya buat ini move, kita coba lihat. Oh, nih udah nih. Tapi ya memang ini padat banget kayak gini, teman-teman. Dan di sini kalau kalian lihat ini udah ada color palette-nya juga. Cuman lumayan berat tuh. Ada color palette-nya juga di sini. Cuman kayak kelihatan vektornya. Ya kayak gini, teman-teman, karena otomatis. Oke, gitu. Jadi untuk nomor 12 itu ya. Nah, untuk yang nomor 13 ini, teman-teman. Jadi untuk layout toolnya itu lumayan strategis di sini, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau menghapus, tinggal kalian gunakan ini. Seperti ini kalian seleksi. Oke, setelah itu di sini di bagian sini tuh ada banyak sekali tool. Kalian bisa langsung delete aja di sini, sudah beres. Atau untuk cara cepat, kalau misalnya kalian mau delete semuanya, tinggal kalian klik pada bagian ini, clear. Atau langsung kalian delete layar juga bisa, teman-teman. Nanti kalian buat lagi layarnya. Ya, misalnya delete kayak gini, delete sudah gitu ya. Kalian buat lagi layarnya, atau kalian bisa clear. Nah, itu sama aja, teman-teman. Oke. Dan oke. Nah, selanjutnya di bagian sini ini kita bisa gedein. Nah, ini dia, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu mau nulis kayak gini, nah bagian ini nih size-nya, buat gedein size-nya tuh, ketebalannya bagian sini.
Nah ini ada angkanya tuh. Oke, nah terus ini untuk yang colornya di sini, terus ini opacity-nya. Kalau misalnya di sini kalian main opacity, di sini kan agak jadi agak transparan gitu ya teman-teman di sini. Nah, terus di bagian sini kita bisa, walaupun ini untuk untuk brushnya pilihannya tidak terlalu banyak, tetapi ya lumayan ya teman-teman ya. Di sini yang dasar-dasar seperti lasso, terus ballpoint, terus taperet ini yang biasa gunakan untuk kalau misalnya kalian mau buat kaligrafi. Nah ini juga bisa. Jadi di bagian sini ya, jadi untuk toolnya itu cukup pas di bagian sini untuk penanya, seleksi, terus ini penghapus. Ini juga kita bisa ngatur ini penghapus, terus ini untuk pengaturan ketebalannya ya teman-teman, entah itu kalian mau menghapus atau kalian mau ini untuk warna, transparansi, dan kalian bisa letakkan ini dimanapun ya teman-teman ya, entah itu mau di sini di mana terserah. Kalau kalian mau mindahkan, tinggal klik pada bagian ini sampai bisa di drag kayak gini. Nah atau kalian mau letakkan di tengah ini juga bisa, letakkan di sini dia akan langsung maleh kayak gini teman-teman. Jadi ini fleksibilitas ya, fleksibilitas toolnya kalian, ini tool utamanya, karena di bagian bawah untuk undo, redo-nya di sini. Jadi kalian bisa menggunakan tangan kalian untuk undo, redo seperti ini. Walaupun di sini kalian menonaktifkan finger ya di sini ya teman-teman. Nah itu ya 13, dan bonus satu teman-teman ya. Jadi bonusnya di sini sayang sekali untuk Infinite ini dia tidak support CMYK ya. Jadi untuk pewarnaannya dia itu RGB teman-teman ya, dia RGB teman-teman ya, RGB, sehingga dia tidak CMYK ya teman-teman ya. Jadi belum support itu, sehingga makanya kalau misalnya kalian mau gunakan untuk percetakan, kalian perlu software kedua ya di desktop kalian, sehingga nanti ketika kalian mau print itu hasilnya akan mendekati ya teman-teman, sesuai dengan harapan kalian gitu ya, dengan software entah itu Affinity ataupun Inkscape kayak gitu ya, software vektor. Kalau kalian pengen yang gratis ya Inkscape. Kalau one time purchase artinya tidak terbebani masalah subscription ya, kalian bisa pakai Affinity Designer. Atau kalau misalnya di sini kalian punya uang gitu ya, untuk kalian itu memang desainnya itu benar-benar kenceng gitu ya, kalian bisa pakai AI ya, bukan AI, Artificial Intelligence, AI, Adobe Illustrator. Nah di situ itu yang dulu aku pernah belajar juga di situ, pernah menggunakan juga waktu itu ya, udah lama. Oke, seperti itu bro. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk Infinite Design. Untuk update-nya ini saat ini memang tidak, ini lebih ke performa ya, jadi belum ada tool-tool yang baru di sini. Terutama yang aku nanti-nantikan adalah itu tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti ada itu tadi ya, kanvas itu akan lebih jauh lebih membantu ya, kita bisa ngatur sendiri. Jadi kalau misalnya kita pengen buat dengan ukuran-ukuran tertentu itu udah langsung bisa langsung cek gitu ya teman-teman, seperti itu dan lebih gampang. Oke, bye bye. Ini sembari aku ngetes kan, ini kita pakai rotate yang ada di ini ya, tuh kalian bisa lihat di sini ya, tuh aku menggunakan gimbal ini DC OM4 SE. Nah ini dia bisa tilt up, tilt down, dan ini cukup stabil teman-teman. Ini kita nggak pakai software ya, software bawaan ya DJI Mimo. Jadi ini kita pakai software lain. Ini pun juga bisa. Jadi nggak harus pakai DJI Mimo. Tapi kalau kalian pengen menggunakan berbagai macam fiturnya, seperti fitur yang kalian bisa buat bunsin kayak gitu, terus kalian bisa buat panorama dan lain sebagainya, itu kalian bisa pakai aplikasi DJI Mimo. Oke, ini cukup keren gitu teman-teman. Tuh kan. Nah ini dari atas bawah, dan ini gimana untuk kestabilannya seperti ini teman-teman. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.